汉还原，玄功武技皆可。 Ceritakan seorang pemuda bernama Zhu Feng. Saat ini ia hanya murid biasa di Sekte kelas 2 Sekte Azure Dragon yang berada di benua Juzhou, alam bawah ancestral martial. Sekarang ia sedang bertarung. Ini adalah pertarungan pertamanya. Perjalanan kisah dari Zhu Feng baru saja dimulai. Kita diajak kembali ke 1 tahun sebelumnya. Guntur ilahi muncul menandakan jika anak suci terlahir. Menurut legenda, bayi yang baru lahir dan berintegrasi dengan guntur ilahi 9 warna, maka memiliki tubuh ilahi pemberian surga, dapat menjadi dewa tertinggi. Benua Juzhou disatukan oleh klan Jiang. Orang di istana meramalkan bahwa guntur ilahi akan segera muncul untuk menjadi anak yang terpilih dan membantu tanah air selamanya, membantu memperluas wilayah dinasti Jiang. Bayi suci pilihan surga digunakan oleh klan Jiang dan dimiliki oleh dinasti. Semua orang di bawah kekuasaan klan Jiang tidak boleh menyembunyikannya. Jika laporannya telah dikonfirmasi, akan diberi imbalan. Siapapun yang menyembunyikannya akan dibantai, dihancurkan klannya, dimusnahkan keluarganya, dan dicopot kewarganegaraannya. Di suatu malam yang hujan, seorang pemuda membuka pintu seperti hendak pergi meninggalkan rumah. Itu adalah Zhu Feng. Terdengar suara pria yang melarangnya untuk berangkat bersama-sama dengan saudaranya dan meminta Zhu Feng untuk menunggu sampai hujan lebat sebelum berangkat. Ia adalah Zhu Yuan, ayah dari Zhu Feng. Zhu Feng merasa tak pantas menyebut saudaranya adalah keluarga. Zhu Yuan lantas meminta Zhu Feng untuk memberi salam kepada dirinya. Namun, belum tentu Zhu Feng akan diizinkan pergi setelah memberi salam kepada ayahnya. Dari sini kita tahu jika Zhu Feng ingin pergi meninggalkan rumah secara diam-diam. Ia ingin pergi ke Sekte Azure Dragon. Sekte Azure Dragon meski hanya sekte kelas 2 dengan basis kultivasi Zhu Feng saat ini, mungkin Zhu Feng tak akan bisa melewati tingkatan tertentu. Karena kegigihan Zhu Feng, akhirnya ayahnya pun mengizinkan Zhu Feng untuk pergi ke Sekte Azure Dragon. Dan jika Zhu Feng tidak lolos ujian masuk Sekte Azure Dragon, ia meminta Zhu Feng untuk segera pulang. Zhu Yuan menuntun kuda untuk diberikan pada anaknya agar membantu dalam perjalanannya. Dalam perjalanan, Zhu Feng terkena sambaran petir yang membuatnya jatuh dari kuda. Perutnya sakit, ia berteriak keras sebelum akhirnya pingsan. Dalam pingsannya, ia bermimpi ia dihina dalam keluarga Zhu. Seorang mengatakan jika Zhu Feng tak memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota keluarga Zhu. Zhu Feng dipukuli tak berdaya, kemudian ia terbangun. Ini adalah Sekte Azure Dragon, gerbang masuk yang besar. Entah berapa anak tangga untuk naik ke puncak, tidak ada yang tahu. Zhu Feng naik ke atas untuk mendaftar sebagai calon peserta. Dua orang lainnya adalah orang di keluarga Zhu. Mereka kaget mengapa Zhu Feng bisa datang, padahal mereka sudah memukuli Zhu Feng agar tidak bisa datang. Mereka menganggap jika Zhu Feng adalah sampah dan tidak pantas belajar di Sekte Azure Dragon karena tak mau mendaftarkan nama Zhu Feng yang hanya ranah spirit martial tingkat 2. Mereka berdua memilih untuk pergi. Mereka menghajar Zhu Feng lantaran Zhu Feng terus saja ngeyel. Datanglah sosok wanita cantik yang membela Zhu Feng bernama Surou. Surou merupakan salah satu tetua di Sekte Azure Dragon.
Tetua Sura memerintahkan untuk mendaftarkan Chu Feng dan meminta mereka segera datang ke tempat ujian. Di lokasi ujian diadakan, Ketua Murid Inti Geng Luyun memberikan ucapan selamat datang di ujian masuk Sekte Azure Dragon. Geng Luyun adalah penguasa muda dari kota Suanwu. Ketua Sekte bahkan tidak berani menyinggungnya. Geng Luyun menjelaskan aturan ujian ini yakni jika sebelum matahari terbenam dapat keluar dari pintu yang berada di depan, mereka bisa bergabung dengan Sekte Azure Dragon dan bisa menjadi murid dalam. Kandidat teratas akan mendapat 3 hadiah. Pertama, akan dibebaskan dari tes bakat setelah masuk dan langsung dipromosikan menjadi murid inti. Kedua, mendapatkan 5 rumput roh beri. Ketiga adalah 3 gerakan guntur yang diciptakan oleh pendiri sekte. Setelah itu ujian pun dimulai. Seorang tetua menghampiri Geng Luyun dan menebak jika basis kultivasi dari Geng Luyun hampir mencapai ranah profound martial. Peserta ujian kelihatannya bingung memilih lewat jalan yang mana karena ada terlalu banyak jalan yang bisa dilewati. Chu Feng tak berkumpul dengan lainnya, ia berjalan sendiri. Dalam tubuhnya ada suara yang menunjukkan jalan. Chu Feng awalnya tak mempercayai suara itu. Namun suara itu meyakinkan Chu Feng agar ia mempercayainya karena ia tak akan mencelakai Chu Feng. Seseorang di luar merasakan sesuatu. Orang itu merasakan ada seseorang yang menggunakan kekuatan mental di ruang ujian. Chu Feng yang mengikuti petunjuk dari suara dalam tubuhnya akhirnya sampai di suatu ruangan. Ia menemukan hadiah yang dibicarakan oleh Geng Luyun. Namun ada monster di ruangan tersebut, tidak hanya satu namun ada beberapa. Chu Feng bingung apa yang harus ia lakukan. Monster-monster itu pun menyerang Chu Feng. Dengan basis kultivasi Chu Feng saat ini, ia tak mungkin untuk mengalahkan monster itu. Para tetua di luar mengatakan jika ada 40 monster dalam gua di mana tempat Chu Feng berada. Ia mengungkit masa lalu jika Geng Luyun mampu mengalahkan 30 monster sendirian kala itu. Chu Feng berada dalam kondisi yang tak menguntungkan. Ia dalam keadaan hidup dan mati. Pada akhirnya ia berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya dan bisa mengalahkan monster tersebut. Seseorang di luar gua menyadari ada peserta ujian berada di ranah spirit martial tingkat 5. Setelah Chu Feng keluar, ia diberi selamat oleh Geng Luyun atas keberhasilannya lolos ujian. Tetua Sura memuji bakat dari Chu Feng yang bisa mencapai ranah spirit martial tingkat 5 sebelum ia memasuki sekte. Ada sekelompok murid yang menuju ke arah tempat Chu Feng. Itu adalah keluarga Chu dari kota Kaosan. Mereka mendatangi Chu Feng karena menganggap jika Chu Feng melakukan kecurangan dalam ujian dan meminta Chu Feng menyerahkan rumput roh peri dan 3 gerakan guntur, maka mereka akan melindungi Chu Feng saat berada di Sekte Azure Dragon. Chu Feng tak mau menuruti kata-kata mereka. Malahan Chu Feng menghajar 2 dari mereka untuk menunjukkan kebolehannya. 2 orang itu pun langsung terkapar oleh pukulan Chu Feng. Melihat kekuatan Chu Feng yang berada di spirit martial tingkat 5 membuat Chu Wei mengurungkan niatnya. Ia sekarang bersikap baik terhadap Chu Feng lalu pergi meninggalkan tempat itu.
Saat Chufeng melakukan kultivasi, ia menyadari bahwa ada sesuatu dalam tubuhnya, tapi ia tidak tahu apakah itu. Chufeng baru saja bangun tidur dan membuka pintu. Ia dikagetkan dengan adanya Cue dan seluruh keluarga Chu yang berada di Sekte Azure Dragon memohon pada dirinya untuk bergabung dengan aliansi Chu. Mereka melakukan hal itu dengan alasan ada banyak faksi di Sekte Azure Dragon, banyak anak dari keluarga kaya yang membentuk sebuah aliansi. Kekuatan keluarga Chu tidaklah besar. Saat ingin mengikuti keluarga lain, juga tak ada yang mau menerimanya. Selain itu, karena kekuatan aliansi Chu terlalu kecil, juga tak ada yang mau bergabung ketika ingin merekrut orang. Chufeng akhirnya keluar meminta mereka untuk berdiri, bukan untuk menyetujui bergabung dengan aliansi Chu, melainkan ia ingin bersiap untuk perburuan obat mujarab murid baru. Selain keluarga Chu, nampaknya banyak aliansi yang menginginkan Chufeng untuk bergabung dengan aliansi mereka. Bahkan aliansi Yi pun menginginkan Chufeng untuk bergabung dengan mereka. Aliansi Yi adalah aliansi nomor 1 di Sekte Azure Dragon. Mereka adalah Bai Long dan Bai Hu. Namun Chufeng tidak tertarik untuk bergabung dengan aliansi Yi, bahkan mengatakan jika Su Mei itu jelek. Su Mei adalah adik dari tetua Surau dan juga ketua dari aliansi Yi. Di Gunung Mujarab milik Sekte Azure Dragon ada banyak sekali tumbuhan obat yang mengandung energi spiritual. Setiap tahun akan dibuka untuk murid dan setiap murid baru bisa mendapatkan satu kesempatan sesuai peringkatnya. Penyaluran obat mujarab semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi kecerdasannya. Ia juga dapat melarikan diri. Selain itu, obat mujarab kelas terbaik bahkan dapat melancarkan serangan agresif. Jadi, bisakah mengumpulkan obat mujarab atau berapa banyak yang bisa didapatkan? Itu semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, yakni tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabut karena itu adalah area terlarang sekte. Orang yang masuk tak bisa kembali hidup-hidup. Jika melanggar, resikonya akan ditanggung mereka sendiri. Waktu perburuan obat mujarab terbatas. Semua murid bergegas masuk ke gunung untuk mencari obat mujarab, termasuk Chufeng. Seseorang melihat rumput roh bumi dan mengejarnya. Chufeng juga ikut mengejar. Suara dalam tubuh Chufeng muncul lagi. Suara itu menyarankan untuk tidak mengikuti mereka. Suara itu menyarankan Chufeng untuk pergi ke area terlarang untuk memperoleh obat mujarab kelas atas. Su Mei mengikuti Chufeng ke area terlarang. Su Mei yang sedari tadi mengikuti Chufeng melihat jika Chufeng memasuki area terlarang. Su Mei menaruh rasa curiga kepada Chufeng. Chufeng menanyakan siapakah suara yang ada di dalam tubuhnya. Suara itu menyuruh Chufeng memanggilnya Yang Mulia Ratu. Chufeng ingin mengetahui benda apa sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya. Suara itu mengaku jika ia tidak dalam posisi untuk membuat hal semacam itu. Suara itu mengatakan jika itu adalah guntur ilahi 9 warna. Saat ujian masuk, Chufeng bisa menerobos spirit martial tingkat 5 dan mengalahkan monster itu. Itu juga karena kebangkitan guntur ilahi. Guntur ilahi 9 warna sejak awal ada dalam diri Chufeng. Chufeng bukanlah bocah biasa. Kemungkinan Chufeng memiliki garis keturunan tingkat surga atau keturunan alam atas Great Chiliosium. Provinsi Azure kecil termasuk dari benua Jizou. Semuanya juga termasuk dari alam bawah ancestor martial. Bakat bela diri orang-orang di alam bawah adalah yang paling rendah.
Ada lagi di atasnya, yakni alam fana, Hundred Refraining, dan alam atas Great Chilio Cosm. Jika Cufeng benar-benar keturunan dari alam atas, itu sangatlah luar biasa. Suara itu basis kultivasinya terlalu rendah. Sekarang tidak bisa bangun terlalu lama setiap harinya dan suara itu ingin tidur. Cufeng menginjak sesuatu. Ia berjalan ke arah tumbuhan yang hendak ia petik namun tidak jadi. Dan ia mengamati keadaan sekitar, sepertinya ada bahaya. Sumai tiba-tiba muncul dari balik batu menegur Cufeng karena memasuki area terlarang. Padahal Cufeng tahu mengenai hal itu. Namun mengapa Sumai juga masuk? Itu terserah dia, entah masuk atau tidak. Sumai mengikuti Cufeng karena ingin mencoba apakah bocah arogan seperti Cufeng sebenarnya punya kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi Yi. Sumai menyerang Cufeng. Di sini Cufeng baru mengetahui jika yang di depannya adalah Sumai ketua aliansi Yi. Sumai menduga jika Cufeng memenangkan tempat pertama saat ujian karena keberuntungan. Cufeng nampak terkejut melihat ada makhluk yang berada di belakang Sumai. Namun saat Sumai menoleh ke belakang, ia tak melihat ada siapapun. Makhluk itu terkejut, Cufeng bisa melihatnya. Beberapa saat kemudian, Sumai terangkat oleh kekuatan misterius. Ia meminta Cufeng untuk menolongnya. Cufeng berusaha menolong, tapi malah ikut diikat oleh kekuatan aneh itu. Kakek tua yang tak terlihat itu heran mengapa Cufeng menolong Sumai, padahal Sumai berbuat jahat pada dirinya. Kekuatan guntur 9 warna secara tak sadar keluar dari tubuh Cufeng, dan akhirnya Sumai dan Cufeng pingsan. Kakek tua itu memberi totokan di dada Cufeng lalu memasukkan tumbuhan mujarab ke dalam tubuh Cufeng. Kakek tua itu sudah menunggu selama hampir 1000 tahun dan akhirnya ia bertemu Cufeng. Ia menduga jika Cufeng memiliki bakat yang bisa ditempa. Ia berharap Cufeng tidak mengecewakannya, lalu kakek tua itu menghilang. Kabut di sekitar area terlarang juga ikut menghilang. Tulang belulang yang ada di situ hilang tertelan bumi. Para murid telah keluar dari Gunung Mujarab. Mereka mendapatkan banyak sekali tumbuhan mujarab. Cufeng terbangun dari pingsannya. Ia melihat Sumai masih pingsan. Ia bermaksud untuk menggendongnya keluar dari tempat itu. Nampak Tetua Surau masih menunggu mereka. Tetua Surau menanyakan apa yang terjadi pada Cufeng. Mengapa adiknya Sumai bisa pingsan? Cufeng mengatakan jika Sumai terjebak dalam kabut racun harusnya bukanlah masalah besar. Tetua Surau memastikan apakah Cufeng dan Sumai pergi ke area terlarang. Tempat itu disebut makam Meriat Bon. Tetua Surau menceritakan jika dulu ada banyak master dari Sekte Azure Dragon mengandalkan kultivasi mereka untuk masuk dan mencari tahu. Cufeng berpikir mungkin tulang belulang yang ia injak adalah tulang dari para master tersebut. Sudah hampir 1000 tahun, Cufeng adalah orang pertama yang keluar hidup-hidup dari makam tersebut. Ketika Tetua Surau ingin mengetahui apa yang Cufeng lihat di dalam makam, Cufeng beralasan kabutnya tebal sekali, ia tak melihat apapun dengan jelas. Tetua Surau menduga bahwa Cufeng memiliki kekuatan mental. Cufeng berjalan kembali ke tempat di mana ia ingin beristirahat. Ketika sampai, Cufeng dikagetkan dengan adanya banyak anggota keluarga Chu di kediamannya. Cue mengatakan bahwa keluarga Chu akan dihancurkan. Semua orang menerima surat dari rumah meminta mereka untuk kembali ke kota Kaosan dan bertarung melawan musuh. Di keluarga mereka hanya tersisa ayah dan kakek dari Cufeng saja, lainnya sedang bepergian ke luar kota.
Chu Feng juga mendapatkan surat dari ayahnya. Ayahnya memberi informasi jika ayahnya baik-baik saja. Rumah juga aman, fokuslah berlatih seni bela diri, jangan pikirkan, jangan pulang. Karena tahu keluarga dalam keadaan genting, Chu Feng memutuskan kembali ke kota Kaosan. Selama 1000 tahun, kota Kaosan berada dalam lingkup pengaruh kota Yuhui dan keluarga Su di kota Lisu. Di belakangnya adalah kota Xuanwu. Beberapa tahun ini, kota Yuhui mengalami kemunduran dan membuat kota Xuanwu mulai bergerak lalu mulai merambah wilayah kota Yuhui. Sedangkan kota Yuhui tak akan pernah membela keluarga kecil seperti keluarga Chu dan melawan balik kota Xuanwu. Terlihat di arena pertarungan keluarga Chu, seseorang mulai bertarung dengan sengit. Orang dari keluarga Chu ditendang hingga muntah darah dan jatuh. Orang yang jatuh itu bernama Chu Hongfei, orang terkuat di keluarga Chu. Kakek Chu Feng yang bernama Chu Yuanba diminta untuk menyerah dengan patuh. Chu Yuanba mengingatkan Su Qian jika kota Yuhui tahu mereka pasti tak akan melepaskan mereka. Kau pikir kota Yuhui akan memperdulikan keluarga Chu kalian? Anak dari Su Qian bertindak kurang ajar. Ia mencekik dan mengangkat Chu Hongfei hingga membuatnya tewas. Itu membuat Chu Yuanba tak bisa menahan emosinya. Chu Yuan memohon kepada ayahnya untuk bertarung dengan Su Tianyi. Namun tak disetujui karena Chu Yuan hanya ranah spirit martial tingkat 6, sedangkan Su Tianyi spirit martial tingkat 7. Selain Chu Yuanba, tak ada lagi yang bisa melawannya. Itu memang benar, Chu Yuanba juga berada di ranah spirit martial tingkat 7. Namun kondisi tubuhnya sangat rentan, tidak bisa dipaksakan untuk bertarung. Dengan pertimbangan itu, Chu Yuan lah yang akhirnya melawan Su Tianyi. Meski ia harus mati-matian melawan, ia juga tak akan membiarkan siapapun memandang rendah keluarga Chu. Su Qian menyuruh anaknya Su Tianyi untuk membunuh Chu Yuan. Chu Feng berlari dengan cepat ke arah arena pertarungan. Ia berkata, siapa yang berani menyentuh ayahku, aku akan membunuhmu. Su Tianyi ditendang dengan keras oleh Chu Feng. Chu Feng memberi hormat pada ayahnya. Chu Yuan meminta Chu Feng untuk tidak gegabah menghadapi Su Tianyi. Ia menganggap jika Chu Feng bukanlah lawan dari Su Tianyi. Chu Feng meyakinkan ayahnya untuk percaya kepadanya. 爹，人都知道的事来糊弄我。 Chu Wei menyadari nafas Chu Feng jelas bukan lagi spirit martial tingkat 5. Kakeknya pun juga merasakan hal itu. Chu Feng menggunakan 3 gerakan guntur untuk menghindari pukulan dari Su Tianyi. Dengan satu gerakan, Chu Feng berhasil memukul keras Tianyi hingga membuat arena rusak, bahkan Su Tianyi muntah darah lalu mati. Su Qian sebagai ayah tak terima anaknya dibunuh oleh Chu Feng. Ia mengancam jika kota Xuanwu tak akan melepaskan Chu Feng dan Su Qian menyerang Chu Feng dengan penuh emosi. Namun dengan mudah serangannya dipatahkan oleh Chu Feng, membuat Pak Su Qian tak berdaya. Setelah itu, Chu Feng menegaskan jika masih ada yang mencari masalah dengan keluarga Chu, maka akan berhadapan dengan dirinya. 这一刻起，就该想，先问问我主峰。 Yang mulia ratu yang ada dalam tubuh Chu Feng berharap Chu Feng bergabung dengan aliansi Yi, namun Chu Feng tidak tertarik dengan hal tersebut. Yang mulia mengingatkan jangan sombong karena Chu Feng berada di ranah spirit martial tingkat 8. Itu karena ia mempunyai dukungan dari guntur ilahi. Terlebih lagi, spirit martial tingkat 8 juga tidak terlalu mengesankan. Bahkan dalam sekte Azure Dragon yang merupakan sekte tingkat 2 juga bukan keberadaan yang tinggi.
Di atas ranah spirit martial ada juga ranah origin martial dan ranah profound martial, bahkan ranah heaven martial. Jika Cufeng tidak bisa mengumpulkan tumbuhan mujarab untuk memberi makan guntur ilahi dan membiarkannya terus tumbuh, lalu Cufeng takutnya tak akan mencapai puncak kelak. Namun masih ada harapan untuk menjadi Martial King. Martial King bukanlah praktisi terkuat. Di atas Martial King masih ada Martial Emperor, Martial Ancestor, Martial Immortal, dan Martial Exalted. Namun puncak dari kultivasi bela diri adalah Martial God. Cufeng terkejut mendengar perkataan dari suara di dalam tubuhnya. Sumei, Baihu, dan Bailong berjalan menuju ke tempat Cufeng. Cufeng telah menyelamatkan Sumei. Sumei tak ingin berhutang budi kepada Cufeng. Sumei ingin Cufeng bergabung dengan aliansi Yi dan saling membantu satu sama lain. Cufeng mempunyai kekuatan mental yang kuat. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, begitu bertemu dengan Sumei, ia langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi Yi. Mereka pergi terburu-buru. Sambil jalan, Sumei menjelaskan apa yang ia tahu kepada Cufeng. Kecuali berburu obat mujarab saat masih menjadi murid Sekte Azure Dragon, juga dibagikan berbagai misi. Pertama, kontribusi pada sekte. Kedua, juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. Terlebih dengan menyelesaikan misi juga bisa meningkatkan kultivasi. Awalnya aliansi Chu mendapatkan misi dengan kesulitan tak terlalu tinggi, tapi hadiahnya cukup bagus. Kakak Cuwe dan yang lainnya bersiap untuk berangkat, tapi mereka dihentikan oleh Liu Mang, pemimpin aliansi Liu, dan memaksa merebut misi itu. Cuwe kewalahan dan dikepung oleh mereka. Akibatnya tidak hanya kaki yang patah, Cuwe juga kultivasinya dihancurkan olehnya. Dengan begini, Cuwe tak bisa berkultivasi lagi. Kakek dari Liu Mang adalah tetua aula disiplin. Sikapnya selalu arogan. Meski aliansi Yi tidak takut, tetapi melihat status tetua Liu juga tidak bisa menyinggungnya. Sekte Azure Dragon mempunyai aturan. Semua bilang kakeknya adalah tetua disiplin. Kakek menginterogasi cucu sendiri, apa yang kau harapkan dari hasil pengadilan? Chu Zhen memohon pada Cufeng untuk memberi keadilan bagi Cuwe. Ia bahkan sampai berlutut dan meminta maaf atas perlakuan saudara-saudaranya selama ini. Cufeng setuju. Ia meminta Chu Zhen untuk memimpin jalannya. Cufeng, Chu Zhen,带路。 Di tempat Cuwe terdengar suara Liu Mang marah-marah. Ia berpikir jika aliansi Chu mencuri misi darinya, ia lantas menyuruh mereka untuk memanggil orang hebat yang mereka tahu. Ia akan membiarkan Sekte Azure Dragon tahu siapa yang mereka singgung. Kelakuan Liu Mang kali ini memang sungguh di luar batas. Meskipun ia mempunyai latar belakang, tak seharusnya bersikap seperti itu. Ketika Liu Mang menggoda wanita dari aliansi Chu, tangannya langsung digenggam oleh Cufeng. Liu Mang kesakitan. Liu Mang menyuruh teman-temannya untuk menghajar Cufeng. Namun mereka semua berhasil dikalahkan oleh Cufeng. Cufeng menanyakan apakah kaki dari Cuwe dirinya yang telah mematahkannya. Liu Mang tak mengaku. Tak perlu basa-basi, Cufeng langsung saja melakukan hal yang sama kepada Liu Mang. Perlakuan Cufeng terhadap Liu Mang dihentikan oleh kakeknya. Menyerang rekan seperguruan itu adalah kejahatan besar. Cufeng menyuruh kakeknya Liu Mang untuk melihat jika cucunya mematahkan kaki rekan seperguruannya dan menghancurkan kultivasinya. Karena kali ini cucunya yang berbuat salah, bisa-bisanya masih membela dengan berdalih jika cucunya masih muda, wajar jika tak bisa mengendalikan diri. Karena dia sengaja melukai seseorang, cukup memberi dia beberapa luka. Paling-paling dirinya akan menggunakan nama aula disiplin untuk menebusnya. Kakak Liu Mang berniat memberi kompensasi kepada orang yang dicelakai oleh cucunya dengan melindungi orang tersebut, juga memberinya pakaian dan juga makanan. Cufeng mendengar hal itu sedikit jengkel. Ia merasa jika Pak Tua itu sungguh tak tahu malu.
Karena tak sesuai harapan Chu Feng, maka Chu Feng akan membantu mengurus cucunya untuk kakeknya Liu Mang. Liu Mang ketakutan, ia meminta kakeknya untuk menolongnya. Ketika Chu Feng hampir memberi Liu Mang pelajaran, dirinya diperingatkan oleh sesuatu yang ada dalam dirinya untuk tidak melakukan hal itu sekarang karena masih ada waktu yang panjang untuk balas dendam. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini tidak boleh menyinggung tetua aula disiplin. Kakek dari Liu Mang mengingatkan jika di belakang keluarga Liu ada kota Xuanwu. Jika dirinya berani bertindak hari ini, maka seperti menantang kota Xuanwu sampai mati. Chu Feng tak memperdulikan itu, ia menantang. Memang sepertinya dirinya ditakdirkan untuk menantang kota Xuanwu sampai mati. Karena ancamannya tidak berhasil, kakek Liu Mang sedikit lembut kepada Chu Feng. Ia mengatakan jika dirinya pasti akan memberi penjelasan jika Chu Feng melepaskan cucunya. Chu Feng tidak membutuhkan penjelasan, lalu Chu Feng menghapus kultivasi dari Liu Mang. 我来管！我刘家今天你敢动手，就要把玄武城得罪死不老大将。把流氓给废了。 Ketua itu marah dan mengancam jika dirinya akan membunuh Chu Feng. Kabar tentang Chu Feng yang membuat Liu Mang cacat pun terdengar sampai di telinga Gong Luyun. Sebelumnya Gong Luyun juga menerima surat. Surat itu mengabarkan jika Chu Feng dari kota Kaosan seorang diri dan dengan kekuatan spirit martial tingkat 8 dapat memusnahkan keluarga Su dari kota Lisu. Rekan Gong Luyun kaget mendengar jika Chu Feng berada di spirit martial tingkat 8. Padahal waktu dirinya lulus ujian kemarin, Chu Feng hanya spirit martial tingkat 5. Gong Luyun berspekulasi entah saat Chu Feng mengikuti ujian, dia menyembunyikan kekuatannya atau mungkin dia hanya dalam waktu 2 hari dapat menerobos dengan cepat dari spirit martial tingkat 5 menjadi tingkat 8. Jika memang begitu, bakat seni bela diri Chu Feng sangatlah tinggi. Meskipun bakatnya tinggi, tapi tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Dia menyinggung tetua Liu hari ini, tidak tahu bisakah Chu Feng menangani masalah tersebut. Seseorang mengatakan kepada kakek Liu pada saat seperti itu harusnya jangan membuat masalah. Padahal dirinya tahu dengan jelas bagaimana sikap dari cucunya. Jika benar-benar terus memperpanjangnya, bisa saja akan berakhir buruk. Tetua Liu tidak peduli karena Chu Feng telah membuat cucunya lumpuh. Dirinya akan mencongkel mata Chu Feng, memotong telinganya, hidung, lidah, dan dirinya akan memotong anggota tubuhnya. Kakek Liu akan memotongnya hidup-hidup. Terdengar suara tetua Suro mengatakan jika tetua Liu tak bisa membalaskan dendam itu. Tetua Suro datang bersama adiknya yakni Sumai. Tetua Suro datang ke tempat itu untuk menjamin Chu Feng. Tetua Suro memberi penjelasan jika Liu Mang menjadi seperti itu karena melakukan kejahatan. Tetua Suro meminta tetua Liu untuk segera melepaskan Chu Feng karena dirinya masih punya banyak urusan. Tetua Liu tak rela jika harus melepaskan Chu Feng. Ia memberitahu tetua Surau jika Chu Feng pasti mati di tangannya. Tetua Surau juga memberitahu tetua Liu bahwa dirinya akan melindungi Chu Feng. Dengan jabatan tetua Surau di Sekte Azure Dragon yang kemungkinan lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan tetua Liu, tak membuat tetua Liu takut kepada tetua Surau. Tetua Liu berani seperti itu karena dirinya didukung oleh kota Xuanwu. Tetua Surau tak takut, ia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Membuat tetua Liu tak menyangka jika basis kultivasi tetua Surau sudah sampai di tahap seperti itu. Ia menanyakan mengapa dengan kekuatannya yang seperti itu masih merendahkan diri menjadi tetua Sekte Azure Dragon. Tetua Suro meminta untuk tidak menanyakan hal yang tidak menjadi urusannya. Tetua Suro sekali lagi mengingatkan untuk tidak mengganggu keluarga Chu lagi. Jika tidak, mereka akan benar-benar berselisih sengit.
Bahkan kota Suwanwu mungkin tidak bisa melindungi tetua Liu. 不要欺人太甚！哎，朱雀城长老，不干你，别对楚家人下黑手。 Sumai menyenggol Chu Feng yang mengisyaratkan agar Chu Feng berterima kasih kepada kakaknya. Tetua Sura memberitahu Chu Feng agar dirinya tidak perlu berterima kasih. Jika bukan karena Xiao Mei menemuinya tepat waktu, mungkin dirinya akan terlambat untuk menyelamatkan Chu Feng. Chu Feng pernah menyelamatkan kehidupan adiknya. Chu Feng dalam masalah, tentu dirinya akan membantu. Tetua Sura menanyakan misi apa yang diterima oleh Aliansi Yi. Kali ini Aliansi Yi menerima misi penjelajahan. Sumai mendengar jika di kota kuno belantara muncul makam Master Rana Heaven Martial. Sumai mengatakan jika Chu Feng tidak bergabung dengan Aliansi Yi, dirinya tidak akan bisa mengikuti dan memanfaatkan dirinya. Aliansi akan mengirim 4 orang untuk pergi ke makam tersebut, yakni Sumai, Chu Feng, Bai Long, dan juga Bai Hu. Chu Feng seperti merasakan ada seseorang yang mengikutinya, namun saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Ketika ditanya, ia mengatakan jika dirinya hanya melamun saja. Chu Feng menduga jika di makam tersebut pasti akan ada banyak harta. Begitu banyak harta, pasti akan ada begitu banyak orang yang ingin memasukinya. Meski mereka nanti pergi ke makam tersebut, Sumai pesimis jika mereka hanya akan mendapatkan harta sisa. Metode rahasia pengobatan mistik tingkat tinggi atau lainnya, dirinya tak mengharapkannya. Sumai mengatakan cukup membawa kembali beberapa mutiara roh, mungkin ada beberapa peluang. Tetua Sura meminta Sumai untuk berhati-hati, jangan terlalu percaya diri saat dalam bahaya. Yang terpenting adalah keselamatannya. Sumai memberikan sesuatu kepada Chu Feng. Itu adalah kantong ruang, meski bentuknya kecil, namun ada banyak ruang di dalamnya. Saat tiba di makam Heaven Martial, harusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Chu Feng. Sumai memberikan kantong itu berharap Chu Feng akan bekerja keras untuk Aliansi Yi. Terlihat seseorang memakai jubah sedang mengawasi mereka bertiga. Chu Feng dan lainnya dalam perjalanan menuju makam Heaven Martial. Di tengah perjalanan mereka istirahat agar tidak kelelahan. Chu Feng tiba-tiba terbangun. Ia mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Seseorang berjubah yang tadi siang mengawasi Chu Feng dari kejauhan kini terlihat lagi. Ia memuji Chu Feng yang masih begitu muda namun memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Keesokan harinya Chu Feng dan lainnya tiba di reruntuhan. Mereka bingung mengapa tak ada orang satupun di tempat itu. Mereka mengira jika makam Heaven Martial tidak terlalu menarik, jadi tidak banyak orang yang datang. Sumai meminta semua untuk berhati-hati dan jangan gegabah. Chu Feng menganggap jika tempat dengan suasana seperti sudah mau menjadi abu, bagaimana mungkin itu adalah makam Master Rana Heaven Martial. Sumai memberi penjelasan jika setiap batu yang ada di tempat itu semuanya telah dikuatkan oleh master spiritualis dunia dengan pesona. Meski Chu Feng menyerangnya 10 kali juga tak bisa menghancurkannya. Master spiritualis dunia adalah master yang sangat istimewa. Mereka mempunyai semacam kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hal itu disebut pesona. Apalagi mereka juga mempunyai kesadaran yang sangat kuat. Ada begitu banyak kultivator di dalam benua. Master spiritualis dunia sangatlah langka. Jadi mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh sekte-sekte besar. Sekte Azure Dragon hanya mempunyai 1 orang. Dalam 2 tahun ini, Gong Luyun memohon untuk menjadi muridnya. Orang tersebut bernama juga Liu Yun, tak mungkin menerima Gong Luyun. Tanpa kekuatan mental, tak ada gunanya juga jika kultivasinya tinggi. Jika saja Chu Feng menjadi muridnya, mungkin benar-benar bisa, karena Chu Feng memiliki kekuatan mental.
Kekuatan mental adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tidak bisa didapatkan melalui kultivasi. Siapapun yang memiliki kekuatan mental tidak hanya mempunyai bakat tinggi dalam seni bela diri, kesadarannya juga tidak tertandingi di dunia, dapat merasakan bahaya yang tidak bisa dideteksi orang-orang biasa. Tak heran jika kakaknya Sume sangat memperhatikan Chu Feng, bahkan menyuruh dirinya mengundang Chu Feng untuk bergabung. Akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk makam Heaven Martial. Mereka melihat ada seseorang. Chu Feng bisa merasakan jika orang itu masih hidup. Ketika Chu Feng ingin menyentuh tanda yang ada di dahi orang tersebut, orang itu tiba-tiba menghentikan tangan Chu Feng dengan tangannya dan menanyakan apakah yang telah ia lakukan. Orang berjubah itu merasakan nafas orang itu sangat kuat. Orang itu bereaksi ketika menyentuh Chu Feng. Saat Chu Feng tangannya dipegang oleh pria itu, tiba-tiba ia seperti tak sadarkan diri. Sume bertanya pada Chu Feng saja, Chu Feng tidak menjawabnya. Ketika Chu Feng tersadar, pria itu lantas menjadi takut oleh Chu Feng. Sepertinya pria itu mengenal Chu Feng, meminta Chu Feng untuk tidak mendekatinya. Ia juga memohon kepada Chu Feng untuk melepaskannya karena dirinya telah melakukan semua yang diminta. Ia mengatakan bahwa putranya sangat baik, ia tak ingin mati. Karena ketakutan, pria itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya pria itu teringat akan kejadian masa lalu. Melihat Chu Feng seakan melihat seseorang di masa lalu yang membuat pria itu takut. Chu Feng tak mengenali pria itu, atau mungkin ada yang salah dengan pria tersebut sehingga membuatnya menjadi seperti itu. Chu Feng menyuruh mereka untuk tidak memperdulikannya, lebih baik segera masuk ke dalam makam. 别跑了，求求你不想死，我不想死。认识他。 Pria berjubah itu sampai saat ini ternyata masih mengikuti Chu Feng. Ia sepertinya penasaran dengan latar belakang dari Chu Feng. Sume menunjukkan arah jalannya. Chu Feng merasa jika pengemis tadi mengenal dirinya. Ia ingin mengetahui apa yang dimaksud pengemis itu mengenai putranya. Chu Feng meminta Sume untuk menjawab pertanyaan darinya, namun Sume meminta Chu Feng untuk fokus masalah di depan untuk mencari jalan menuju makam. Jika ada sesuatu lebih baik dibicarakan di luar saja. Ketika mereka telah menemukan jalannya, terlihat gerbangnya telah terbuka. Kemungkinan seseorang telah masuk lebih awal. Chu Feng meminta teman-temannya untuk tetap waspada. Banyak orang yang mati di tempat itu. Sepertinya mereka mati belum lama ini. Seharusnya mereka orang dari berbagai kekuatan yang datang lebih awal. Kelihatannya mereka bekerja sama untuk menghadapi monster, kemudian saling bertarung demi harta karun. Kelihatannya ada yang aneh di akhir lorong makam tersebut. Nampaknya semua orang yang datang telah mati, jadi mereka lebih mudah untuk mengambil harta karun. Namun beberapa saat kemudian ada seseorang yang bangkit. Sepertinya mereka sebelumnya cuma berpura-pura mati. Orang-orang itu sepertinya sangat familiar dengan wajah dari Chu Feng dan kawan-kawannya. Orang-orang itu mengetahui jika mereka adalah murid inti dari Sekte Azure Dragon. Seseorang mengatakan jika sepertinya orang tua itu sudah pergi. Jadi harta yang ada di situ semua adalah milik mereka. Orang-orang itu tak menyangka malah muncul 4 bocah. Ini sungguh sulit ditebak. Orang itu bernama Lao Zhou. Teman Lao Zhou menebak jika Sume adalah adik perempuan dari tetua surau. Lao Zhou tak menyangka jika itu benar-benar adik perempuan surau. Luo Zhou mengatakan jika kota Yuhue telah menekan kota Quanwu selama bertahun-tahun. Hari ini Yao Yizuan ingin menekan kota Yuhue terlebih dahulu.
Anggap sebagai melampiaskan amarah kota Xuanwu kepada Sumai. Seseorang mengingatkan Laozu akan buruk jika melakukan itu jika beritanya menyebar. Laozu tak berniat membiarkan mereka hidup. Setiap orang memiliki andil sendiri. Laozu meminta temannya untuk mengepung. Namun dengan cepat tanpa diprediksi oleh Laozu, Chu Feng memukulnya hingga membuat Laozu terpental ke belakang. Lantas Chu Feng berkata, dengan kekuatan Laozu dan teman-temannya, beraninya mereka berpikir jahat terhadap Sumai. Chu Feng tentu tak menerima hal itu. Laozu yang melihat giginya copot dua setelah dipukul oleh Chu Feng menjadi sangat marah dan menyuruh teman-temannya untuk membunuh Chu Feng. Meski dikeroyok, Chu Feng masihlah lebih unggul. Terlihat di dalam makam ada suatu teknik yang bernama teknik pengendali udara. Nampak ada orang tua berada di tempat di depan teknik itu. Orang tua itu adalah ketua sekte Hian Feng. Mungkin orang ini yang dimaksud oleh Laozu tadi. Tiba-tiba datang orang misterius berjubah hitam yang mengikuti Chu Feng dari kemarin. Orang yang berjubah hitam ini adalah tetua dari sekte Azure Dragon ya guys. Chu Feng masih bertarung sengit dengan kelompok Laozu. Ketika seseorang ingin mendekati Sumai, Chu Feng menyerang orang tersebut dengan pedangnya hingga membuat orang itu terpental tak berdaya. Chu Feng berniat menghapus kultivasi mereka dibandingkan dengan membunuhnya karena hal itu lebih cocok dengan bajingan seperti mereka. Melihat gerakan tiga guntur, mereka ketakutan. Sekarang mereka menyadari jika yang mereka lawan adalah Chu Feng. Chu Feng menyuruh mereka untuk membawa Laozu dan Nenyah dari hadapannya. Bai Long dan Bai Hu khawatir jika Laozu akan memberitahu Gong Luyun. Ketika itu terjadi, mereka akan dapat masalah. Zhou Zijuan berbeda dengan Liu Mang. Menghapus kultivasi murid inti bukanlah masalah kecil. Chu Feng tak percaya jika murid inti itu hebat. Sekalipun itu Gong Luyun, jika melecehkan Sumai, juga dirinya akan memukulinya. Bai Long dan Bai Hu mengira jika mutiara yang mereka dapatkan berkisar puluhan ribu. Mereka berniat keluar dari makam, namun Chu Feng tiba-tiba menutup gerbang yang membuat Sumai khawatir dan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Chu Feng. Chu Feng meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu dan menemukan tempat yang aman untuk menunggu dirinya. Chu Feng menebak berdasarkan perkataan Zhou Zijuan, seseorang pasti telah memasuki dalam makam. Membunuh begitu banyak orang, kekuatannya pasti tak bisa diremehkan. Mungkin dia seorang master ranah profound martial. Suara dalam tubuh Chu Feng menanyakan apakah Chu Feng yakin ingin masuk. Chu Feng hanya penasaran apa tujuannya membiarkan begitu banyak mutiara roh tanpa mengambilnya. Terjadi pertarungan antara ketua sekte Hian Feng dan juga Liu Yun. Ketika mereka bertarung tak menyadari jika Chu Feng memperhatikan mereka. Chu Feng juga melihat ada teknik pengendali udara di sana. Suara dalam tubuh Chu Feng menjelaskan hanya master kuat yang berada di atas ranah Heaven Martial yang bisa terbang di udara. Akan tetapi selama menguasai teknik pengendali udara, bahkan ranah spirit martial juga bisa berjalan di atas udara. Bahkan jika bertemu master kuat ranah profound martial juga masih bisa melarikan diri. Ketua sekte Hian Feng bertanya siapakah pria berjubah itu sebenarnya. Pria berjubah memuji ketua sekte Hian Feng yang berada di ranah profound martial. Bahkan setelah membunuh begitu banyak master di luar, tapi masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Chu Feng menebak jika ketua sekte Hian Feng lah yang dikatakan oleh Zhou Zijuan. Ketua sekte Hian Feng merasakan bahwa yang dihadapinya adalah master spiritualis dunia. Tak seorang pun dari mereka yang akan mundur. Hal itu dimanfaatkan Chu Feng untuk mengambil teknik pengendali udara. Dua orang itu kaget tak menyadari ada orang lain selain mereka yang berada di tempat itu.
Chu Feng mengatakan kepada mereka bahwasanya bukan sifatnya mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Namun, teknik pengendali udara itu terlalu menggoda. Chu Feng di situ ingin meminta maaf kepada kedua senior. Ketika Chu Feng ingin mengambilnya, ketua sekte Hian Feng mengancam dan ia mengeluarkan tekanan yang kuat, membuat Chu Feng belum berhasil mengambil teknik itu. Master berjubah yakni Zhuge Liuyun mengingatkan untuk tidak meremehkan kultivasi dari Chu Feng yang hanya ranah spirit martial. Tapi kekuatan mentalnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh dirimu, wahai ketua sekte Hian Feng. Selama Chu Feng bertekad untuk mengambilnya, bahkan ketua sekte Hian Feng yang berada di ranah profan martial pun tak akan bisa menghentikannya. Karena tekanan dari ketua sekte Hian Feng menghilang, Chu Feng segera mengambil teknik itu dan segera menyerapnya. Chu Feng melayang di udara lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Master berjubah alias Zhuge Liuyun menjelaskan meski memiliki kekuatan mental tidaklah cukup untuk mengintegrasikan keterampilan setingkat teknik pengendali udara. Jika kultivasi Chu Feng terlalu rendah, teknik pengendali udara akan menjadi bumerang bagi kekuatan mentalnya. Kemudian ia akan keluar dari tubuh dan pulih setelah itu menunggu terus pemilik sebenarnya. Ketua sekte Hian Feng tahu jika master berjubah itu tak ingin menyerahkan teknik pengendali udara begitu saja. Jika Chu Feng tak memiliki keajaiban lain, maka tak ada pilihan bagi Chu Feng selain mati di tempat itu. Melihat tubuh Chu Feng tak bergerak, ketua sekte Hian Feng mengira jika teknik pengendali udara akan keluar. Chu Feng berada di tempat yang tidak ia ketahui, ia mengira dirinya telah mati. Seseorang meneriaki dirinya dengan memanggil namanya, Chu Feng, Chu Feng. Chu Feng menoleh ke arah suara itu. Seseorang itu tak menyangka jika itu benar-benar Chu Feng. Melihat sebuah telur besar, Chu Feng kaget, tak mengira bahwa suara yang berada dalam tubuhnya berasal dari telur itu. Telur itu menganggap jika Chu Feng bodoh, bahkan setelah bermain begitu lama dengannya tapi tak mengenali dirinya. Telur itu meminta agar Chu Feng mengerti keadaannya, dirinya sudah sangat bosan. Chu Feng akhirnya sadar, ia terbangun dari pingsannya. Ketua sekte Hian Feng kecewa mengapa Chu Feng belum mati. Itu tidaklah mungkin, apa teknik pengendali udara telah mengakuinya? Ketua sekte Hian Feng bertanya di mana teknik pengendali udara kepada Chu Feng. Chu Feng mengatakan jika teknik pengendali udara sekarang berada di dalam pikirannya. Master berjubah pergi dari sana karena teknik pengendali udara sudah mengakui pemiliknya. Master berjubah tak menyangka kali ini Chu Feng mengejutkan dirinya lagi. Ketua sekte Hian Feng ingin membunuh Chu Feng. Untung saja pengemis di depan makam tadi datang menghentikan ketua sekte Hian Feng. Ia mengatakan jika ketua sekte Hian Feng tak boleh menyerang Chu Feng. Dengan mudah pengemis itu memusnahkan ketua sekte Hian Feng menjadi abu. Di sini kita tahu bahwa pengemis itu berada di ranah heaven martial. Akibat dari kekuatan pengemis itu membuat tempat itu diselimuti oleh api. Telur dalam tubuh Chu Feng meminta Chu Feng untuk cepat lari jika tak ingin dirinya mati. Sume menyadari jika ada yang aneh dengan tempat itu, lalu pergi dari tempat itu dengan segera. Sume mengkhawatirkan Chu Feng yang masih belum keluar. Ia menangis memanggil nama Chu Feng. Terdengar suara batuk-batuk dari arah belakang. Semua menoleh, ternyata itu adalah Chu Feng. Sume berlari memeluk Chu Feng karena saking senangnya melihat Chu Feng baik-baik saja. Pria berjubah itu masih saja mengawasi Chu Feng dan lainnya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pria berjubah ini ya?
Feng sedang menyerap mutiara roh untuk meningkatkan kultivasinya. Ia butuh 200.000 mutiara roh untuk menerobos ranah martial origin. Itu terlalu banyak menurut Feng. Jika terus seperti itu, mungkin dirinya tidak dapat melakukannya. Telur itu menyuruh Feng untuk keluar, melihat siapa yang bisa menerobos martial origin dengan modal 200.000 mutiara roh dalam waktu setengah jam. Telur itu meminta Feng untuk tidak mengeluh seperti orang tua saja. Ranah martial origin masihlah jauh dari ranah martial lord. Telur itu memberikan saran sebaiknya Feng menetapkan tujuan kecil untuk diri sendiri terlebih dahulu. Bermimpi bukanlah hal yang dilarang. Feng berpikir jika kata-kata indah seperti itu akan keluar dari mulut malaikat. Tak disangka dia hanyalah sebuah telur. Mendengar hal itu, telur itu marah. Jika bukan karena diri Feng lemah seperti pecundang, ia tak akan berada di situ selama bertahun-tahun. Maksud dari telur itu adalah seiring dengan bertambahnya kekuatan Feng, telur itu juga akan bertambah kuat. Itu semacam mereka mempunyai hubungan. Ujian bakat akan segera dimulai. Setelah berhasil bergabung dengan murid inti, dirinya harus kembali ke kota Kaosan. Feng kembali ke kota Kaosan karena ada beberapa hal yang ingin dirinya tahu jawabannya. Ini adalah halaman luar tempat ujian. Ujian bakat Sekte Azure Dragon tak menuntut peringkat, hanya bergantung pada potensi. Di antara semua murid, ada murid terkuat dari Sekte Dalam. Ada juga pendatang baru, tapi tak peduli siapapun mereka, selama lulus ujian dapat dipromosikan menjadi murid inti. Tepat di hadapan mereka adalah pilar batu untuk menguji bakat. Hanya dengan meletakkan tangan dan menuangkan energi spiritual ke dalam pilar batu, nilai potensi akan dipaparkan di atas batu. Tuzhen maju pertama, bakatnya tingkat rendah, jadi Tuzhen tidak lulus. Bailong tingkat menengah lulus, Baihu tingkat menengah lulus, Cuyu tingkat rendah tidak lulus, Jian Fengyi tingkat menengah lulus. Jika itu adalah bakat jenius, pilar batu akan bersinar merah. Sejauh ini hanya 2 orang di Sekte Azure Dragon yang berhasil menyalakan sinar merah. Salah satunya dia adalah ketua murid inti saat ini, Gong Luyun. Sekarang giliran Sumai. Bailong dan Baihu memberikan semangat kepada Sumai. Sumai juga di tingkat menengah. Tetua itu memuji Sumai. Kali ini Sumai tidak memalukan kakaknya. Sumai lulus. Tetua menanyakan apakah ada lagi yang ingin mengikuti ujian. Meski Feng sudah menjadi murid rekomendasi, namun Feng ingin mencoba pilar itu. Aturan sekte juga tak ada yang melarang murid rekomendasi untuk mengikuti ujian. Beberapa murid juga ingin tahu kemampuan Feng. Feng meletakkan tangannya di atas pilar batu, namun tak bereaksi apa-apa. Tetua itu melihat jika Feng tak punya potensi. Karena sudah selesai, tetua meminta para murid inti segera pergi ke arena kompetisi untuk berkumpul. Terlihat pilar batu itu menyala warna biru di puncaknya. Mungkinkah Feng mengaktifkan sinar legendaris? Bahkan jenius terhebat pun hanya bisa mengaktifkan sinar merah. Dan puncak pilar batu itu mungkin sudah ada sejak berdirinya Sekte Azure Dragon, belum ada yang mengaktifkannya. Sepertinya Feng seorang jenius yang tak tertandingi. Dari sekian banyak murid baru, ada salah satu dari mereka langsung direkomendasikan menjadi murid inti. Namun ketika orang itu menguji bakatnya, pilar batu itu tak bereaksi sama sekali. Orang yang dimaksud adalah Feng. Sumai meminta agar Feng berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan kemungkinan ada yang salah dengan pilar batu tersebut. Mungkin saja Feng jenius tak tertandingi. Bebatuan seperti itu tak bisa mengukur potensinya sama sekali. Meski Sumai telah mencoba menghibur Feng masih terlihat lesu.
Gong Luyun sebagai ketua dari murid inti telah tiba. Gong Luyun lantas memberikan sambutan. Semuanya berdiri di sini hari ini di puncak Gunung Dragon Azure. Itu berarti sudah menjadi yang terbaik di Sekte Azure Dragon. Namun promosi menjadi murid inti hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Gong Luyun berjalan ke arah sungai. Sungai sedikit takut. Gong Luyun mengambil suatu benda dari sungai. Lantas ia menanyakan, benda apakah itu? Itu adalah lencanta aliansi Yi. Gong Luyun mengingatkan sebagai murid inti tidak boleh membentuk aliansi. Sebagai murid inti hanya memiliki satu kesetiaan, dan itu adalah Sekte Azure Dragon, tidak ada yang lain. Chu Feng tidak tahan melihat kelakuan ketua murid inti Gong Luyun. Ia memprovokasi Gong Luyun. Gong Luyun tentu tidak terima. Ia menyerang Chu Feng lalu membantingnya ke tanah. Di sini Gong Luyun mengakui jika dirinya selalu mengagumi Chu Feng. Meskipun Chu Feng selalu menentang kota Xuanwu, bahkan sebagai murid inti, Chu Feng berani menghancurkan kultivasi Zhou Zijuan. 那就是青龙宗，处死都应该效忠于你。你多次挑战玄武城的威胁。 我们解散阴谋，这就解。 Sumai memohon kepada Gong Luyun untuk melepaskan Chu Feng. Sumai berjanji akan membubarkan aliansi Yi. Gong Luyun sama sekali tak berniat melepaskan Chu Feng. Ia ingin memberi pelajaran kepada Chu Feng agar Chu Feng tahu seperti apa dunia ini. Gong Luyun mengingatkan jika hanya ada satu ketua di lingkungan murid inti, dan itu adalah dirinya, Gong Luyun. Chu Feng meludahi Gong Luyun dengan darah. Gong Luyun lalu melemparkan Chu Feng. Telur itu mengingatkan Chu Feng untuk tidak melawan Gong Luyun, karena dirinya sekarang bukanlah tandingan dari Gong Luyun. Chu Feng sebenarnya hanya tidak tahan dengan wajah arogan Gong Luyun. Gong Luyun ingin membunuh Chu Feng. Chu Feng tidak takut dan mereka akan mulai bertarung, namun sayang dihentikan oleh ketua sekte. Sumai segera menghampiri Chu Feng. Ketua sekte mengingatkan sebagai ketua murid inti, Gong Luyun ingin membunuh sesama murid. Ketua sekte meminta penjelasan dari Gong Luyun. Ketua sekte ini bernama Li Changqing. Kekuatan Chu Feng yang kuat telah menghapus kultivasi Liu Mang dan Zhou Zijuan. Sebagai ketua murid inti, Gong Luyun ingin menghukum Chu Feng. Ketua sekte berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Zhou Zijuan dan lainnya Gong Luyun tak akan tahu. Bahkan jika Chu Feng tidak bertindak, ketua sekte juga tak akan membiarkan mereka bebas. Gong Luyun menganggap jika ketua sekte bermaksud ingin melindungi Chu Feng. Ketua sekte hanya tak ingin bibit yang baik dibunuh oleh Gong Luyun. Tak disangka ketua sekte begitu menghargai Chu Feng. Hari ini memang Chu Feng lebih lemah dari Gong Luyun, namun setelah 10 tahun Gong Luyun tak sebaik Chu Feng. Itulah kata yang diucapkan oleh ketua sekte kepada Gong Luyun. Perkataan itu membuat Gong Luyun tidak senang. Chu Feng menganggap jika 10 tahun terlalu lama, 1 tahun juga cukup. Sejak dirinya memasuki Sekte Azure Dragon, dirinya bersumpah harus memperkuat diri sendiri secepat mungkin. 1 tahun itu sudah cukup. Gong Luyun tertawa mendengar hal itu dan ia mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chu Feng. Gong Luyun akan memberikan Chu Feng waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian, selama Chu Feng bisa menahan 3 gerakannya, Chu Feng dianggap menang. Chu Feng tak sependapat, ia mengemukakan pendapatnya sendiri. 1 tahun kemudian, identitas Gong Luyun sebagai murid inti harus diserahkan kepada orang lain. Gong Luyun menganggap jika itu adalah tantangan dan ia setuju. Hari ini dirinya dan Chu Feng telah membuat perjanjian hidup dan mati. 1 tahun kemudian, jika Chu Feng bisa menahan 3 gerakan darinya, Gong Luyun akan bunuh diri di tempat tanpa adanya keluhan. Gong Luyun lalu pergi. Ia membisikkan jika 1 tahun kemudian dirinya akan membunuh Chu Feng. Pada saat itu tak akan ada yang bisa menyelamatkan Chu Feng. Ketua sekte masih meragukan keputusan Chu Feng.
Ketua sekte tak yakin jika dalam waktu 1 tahun Chu Feng bisa melebihi Gong Luyun. Gong Luyun telah menerobos ke ranah martial profound. Karena Chu Feng sudah yakin dengan keputusannya, ketua sekte meminta Chu Feng agar berhati-hati. Chu Feng yang sangat ambisius membuat telur yang ada dalam diri Chu Feng semakin optimis pada Chu Feng. 老凤，你真的有突破玄武境了，为之吧。旁边没有看好你啊！你问我的身世，我每次问。 Setelah bertahun-tahun, ayah Chu Feng tak pernah bercerita tentang pengalaman hidup Chu Feng. Setiap kali dirinya bertanya, ayah Chu Feng selalu mengelak ataupun marah. Chu Feng memikirkan tentang pengemis gila yang aneh di makam Tianwu. Mungkin ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Sumai memanggil Chu Feng. Ia memberitahu Chu Feng jika 10 hari kemudian sebelum matahari terbenam, Chu Feng harus datang ke kota Yuhui untuk menemuinya. Chu Feng berpikir jika Sumai mencoba meminta dirinya berlindung di rumahnya. Sumai menjelaskan jika dia tidak seperti yang dikatakan oleh Chu Feng. Dirinya meminta Chu Feng untuk menemuinya karena 10 hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Chu Feng menaiki kuda menuju kota Kaosan. Setelah sampai, Chu Feng langsung menemui ayahnya. Chu Feng langsung menanyakan siapakah orang tua kandungnya. Ayahnya kaget mengapa Chu Feng menanyakan hal itu. Chu Feng menceritakan apa yang terjadi pada saat dirinya bertemu dengan pria yang terlihat seperti pengemis waktu itu. Chu Feng juga memberitahu jika di kening orang tersebut ada tanda lahir berbentuk api. Di sini ayahnya bercerita di malam itu keadaan hujan deras. Ada seseorang yang menanyakan apakah dirinya bermarga Chu. Dirinya tak pernah bertemu orang tersebut. Setelah dia membunuh semua pengikut ayah Chu Feng, dia terus bertanya pada dirinya apakah nama marganya adalah Chu. Lalu dia menyerahkan bayi. Orang itu meminta menamai bayi dengan nama Chu Feng dan juga meminta untuk merawat bayi tersebut dengan baik. Kemudian orang itu menjadi seperti orang gila lalu melarikan diri tak pernah muncul lagi. 我所有随从后，就把你交给了我，就好像发。 Ayah Chu Feng tiba-tiba pingsan. Chu Feng bergegas keluar. Nampak pria berjubah itu menemui Chu Feng. Ia memperkenalkan dirinya bernama Zhuge Liuyun, tetua dari sekte Azure Dragon dan juga seorang spiritualis dunia. 什么人？也是一名界灵。 Zhuge Liuyun ingin menjadikan Chu Feng sebagai muridnya. Itu karena Chu Feng tidak hanya mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi, juga memiliki kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Mengatakan jika Chu Feng sangat jenius. Mendengar kata jenius, Chu Feng mempertanyakan ujian bakatnya, namun Zhuge Liuyun mempunyai alasan tersendiri. Pilar batu yang menakjubkan seperti itu berada di tangan tetua sialan itu sungguh sia-sia. Chu Feng mungkin juga berpikir sebaliknya. Jika Zhuge Liuyun tak begitu haus akan bakat, mungkin Chu Feng sudah dimakamkan di makam Tianwu. Bagaimana bisa dirinya membiarkan Chu Feng menggunakan teknik pengendali angin yang sudah lama ia inginkan? Chu Feng menyadari jika sebenarnya tetua juga sedang mengujinya. Tetua juga hanya menginginkannya saat itu dan melihat seberapa kuat kekuatan jiwa Chu Feng. Apakah layak bagi dirinya Zhuge Liuyun untuk mengajari Chu Feng? Sekali lagi tetua Zhuge Liuyun menanyakan apakah Chu Feng bersedia menjadi muridnya. Jika Chu Feng bersedia, maka dirinya akan mengajari semua yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Chu Feng pasti akan menjadi spiritualis dunia yang didambakan oleh semua orang di benua Jizhou. Ketika ingin memberi hormat kepada tetua juga, di sini Chu Feng berpikir dirinya bersedia menjadi murid Zhuge Liuyun, namun diminta untuk tidak gegabah oleh telur yang berada dalam tubuhnya. Zhuge Liuyun bisa merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa dalam diri Chu Feng. Ia merasakan jika dirinya benar-benar tak salah memilih Chu Feng. Telur itu mengatakan jika Zhuge Liuyun hanyalah spiritualis dunia berjubah putih. Dia tak memiliki kualifikasi untuk menjadi guru dari Chu Feng, juga hanyalah pecundang spiritualis dunia dan yang paling buruk.
Juga mengetahui jika Chu Feng masih ragu-ragu untuk menjadikan dirinya sebagai gurunya. Mungkinkah Chu Feng berpikir jika dirinya hanyalah spiritualis jubah putih? Juga Liu Yun menganggap jika Chu Feng tak tahu akan hal itu. Chu Feng hanyalah gelandangan dari kota kaosan. Kualifikasi apa yang dia miliki? Mengapa harus pilih-pilih? Menurut Telur, jika Chu Feng mau menjadi muridnya itu sangat memalukan. Juga Liu Yun baru ingat jika Chu Feng memiliki kebanggaan yang besar. Chu Feng tak melakukan tindakan tanpa tujuan yang jelas. Tetua Liu Yun memikirkan sesuatu. Chu Feng menanyakan pendapat dari Telur, apakah dirinya harus membungkuk atau tidak, mengapa begitu lama. Telur itu meminta Chu Feng untuk memikirkan cara untuk menyingkirkan juga Liu Yun. Melihat tetua juga Liu Yun mengeluarkan gulungan teknik penghalang, Telur dalam tubuh Chu Feng berubah pikiran dan meminta Chu Feng untuk cepat berlutut dan menjadi murid tetua Liu Yun. Tetua Liu Yun tak mengira jika Chu Feng cukup berpengetahuan. Tetua Liu Yun sepertinya enggan untuk menyerahkan gulungan teknik penghalang tersebut. Ia memberitahu Chu Feng jika teknik penghalang itu adalah ujian terakhir darinya untuk Chu Feng. Jika tak bisa menguasai teknik itu dalam waktu 1 bulan, maka dirinya akan mengeluarkan Chu Feng dari sekte agar Chu Feng tidak membocorkan rahasia teknik penghalang. Juga Liu Yun akan membunuh Chu Feng agar Chu Feng bungkam. Hanya diberi waktu 1 bulan membuat Chu Feng sedikit ragu, namun suara Telur itu meyakinkan Chu Feng agar Chu Feng berjanji akan menguasainya dalam waktu 1 bulan. Setelah mempelajari teknik penghalang, Chu Feng bisa datang dan bertemu dengan Telur itu kapan saja. Namun Chu Feng tak yakin bisa menguasai teknik itu dalam waktu 1 bulan karena itu terlalu singkat menurutnya. Tanpa bimbingan dari juga Liu Yun, memberikan waktu 1 tahun juga sia-sia. Telur itu meyakinkan Chu Feng bahwa ada dirinya, jadi tidak perlu takut tak bisa mempelajari teknik itu. Juga berharap Chu Feng akan memohon kepadanya, namun tak seperti perkiraan juga Liu Yun. Chu Feng langsung mengambil gulungan itu dan akan menguasainya dalam waktu 1 bulan. Seperti yang diharapkan dari bibit pilihan juga Liu Yun mengingatkan 1 bulan ke depan dirinya menunggu kabar baik dari Chu Feng. 若不能在1月之内免你泄露结界术的秘密，只会了结界我知道给你1年也白搭。记住，1月为期，老夫就。 Chu Feng kembali masuk menemui ayahnya. Tidak peduli apa pengalaman hidupnya, Chu Feng tetap menganggap jika keluarga Chu adalah rumahnya dan ayah Chu Feng saat ini akan tetap menjadi ayahnya. Chu Feng sedang berada dalam gua. Ia mempelajari teknik penghalang. Jiwa Chu Feng sedang berada di ruang dunia roh. Chu Feng bingung dengan tempat itu. Ia juga bingung mengapa Telur itu berada di dunia spiritualnya. Telur itu menganggap dirinya adalah ratu. Ia menceritakan bahwa dahulu ketika ia sedang tidur, lalu ia terbangun, tiba-tiba dirinya sudah disegel dalam tempat yang menjijikan seperti Telur itu. Bahkan dirinya tak bisa bergerak. Telur itu meminta Chu Feng untuk segera mengeluarkannya. Orang yang menyegel Telur itu bukanlah ayahnya, juga bukan ibu Chu Feng, bukan orang lain. Chu Feng menanyakan apakah Telur itu mengenal orang tuanya. Setelah Telur itu keluar dari tempat itu, dirinya akan memakan orang tua Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng tak bisa membiarkan Telur itu keluar. Chu Feng takut jika sifat kebinatangan Telur itu keluar, dan itu tidak baik untuk dirinya. Meski Chu Feng baru mengenal Telur itu, tapi dirinya sudah mengenal Chu Feng selama 15 tahun. Sejak pertama Chu Feng menangis, pertama kali mengompol, pertama kali dipukul oleh kakak perempuan, dipukul oleh adik perempuan dan laki-laki. Juga masalah keluarga. Chu Feng kesal tak ingin mendengar hal itu lagi dan meminta Telur untuk tidak melanjutkannya. Bagaimanapun Telur itu sudah sepenuh hati menunggu Chu Feng di tempat itu, menunggu selama 15 tahun. Tidak mudah membawa Chu Feng ke tempat itu. Bukan hanya Chu Feng tak membiarkan Telur itu keluar, bahkan mencurigai Telur itu akan berbuat jahat kepadanya. Telur itu merengek dan menganggap jika Chu Feng sangatlah kejam. Nampak dalam Telur ada sosok gadis kecil sedang menangis. Chu Feng merasa bersalah karena membuat gadis dalam Telur itu menangis. Chu Feng memohon agar dirinya tak menangis lagi.
歉行不行？ Lalu Chu Feng menyentuh telur itu. Tak tahu apa yang terjadi, tangan Chu Feng menempel pada cangkang telur itu sulit untuk dilepaskan. Gadis dalam telur juga menempelkan tangannya di cangkang telur, membuat telur itu retak dan gadis itu bebas. Benar saja, laki-laki mudah untuk ditipu. Gadis itu meminta Chu Feng untuk tinggal dengannya. Gadis itu disegel di tempat itu sendirian selama 15 tahun. Sekarang akhirnya ia dibebaskan oleh Chu Feng, meminta Chu Feng agar mau tinggal sebentar bersama dirinya. Gadis itu memohon kepada Chu Feng agar mengiyakan keinginannya. Dan menjelaskan dirinya bisa terjebak di tempat itu selama 15 tahun. Orang tua Chu Feng pasti master terhebat. Dan juga tidak tahu cara membuka segel itu. Tapi mulai sekarang dirinya tak perlu tinggal lagi di dalam telur. Dan meminta Chu Feng untuk tidak khawatir karena dirinya pasti akan membalas kebaikan Chu Feng dan tidak akan mempersulit Chu Feng. Chu Feng cukup beruntung dengan kekuatan penghalang dan dapat membantu Chu Feng menjadi spiritualis dunia yang kuat. Dibandingkan dengan Zhuge Liu Yun tentu jauh lebih kuat. Seorang spiritualis dunia sejati harus memadukan serangan dan pertahanan penghalang untuk pertahanan, dunia roh untuk menyerang. Namun dunia roh adalah makhluk tingkat tinggi dari dunia spiritual. Menurut Dan, Zhuge Liu Yun hanya menggores permukaan penghalang. Dunia roh, seorang spiritualis seperti Zhuge Liu Yun tidak memanfaatkan ini. Misalnya, Chu Feng saat berada di ranah martial spirit, tetapi jika ada dunia roh di ranah martial profound yang bersedia melayani Chu Feng, maka jika ia terikat kontrak dengan Chu Feng akan menjadi master ranah martial profound. Memang akan lebih baik jika ada dunia roh. Sekarang Chu Feng memiliki dua dunia roh. Meskipun salah satunya sangat lemah, namun dengan kekuatan jiwa Chu Feng tak ada cara untuk menahannya. Jika itu menjadi bumerang, Dan khawatir seluruh benua Jizhou akan hancur karenanya. Dan menunjukkan jika dunia roh Chu Feng yang lemah terkunci di gerbang batu, dan yang kuat dibuka dengan tangan Chu Feng sendiri. Itu berarti dunia roh yang kuat adalah keberadaan Dan. Chu Feng tak percaya akan hal itu, lantas ia kaget. Dan mengatakan jika Chu Feng cukup beruntung karena dirinya bersedia membuat kesepakatan dengan Chu Feng. Dan membuat segel penghalang batin. Selama Chu Feng membuat kontrak batin dengan Dan dapat membantu Chu Feng untuk mengalahkan Gong Lu Yun. Syaratnya hanya satu, Chu Feng harus memberi Dan sumber binatang roh untuk membantunya meningkatkan kultivasi. Semua binatang spiritual di dunia memiliki sumbernya dan ingin menyerap sumbernya itu. Chu Feng mengira jika Dan ingin membunuh mereka. Dan meminta Chu Feng untuk berdiri di dalam lingkaran penghalang batin. Dan ingin membuat kontrak dengan Chu Feng. Dengan kultivasinya saat ini, Dan tak bisa mempertahankan penghalang batin terlalu lama dan meminta Chu Feng untuk cepat. 公务员，条件就一个，也有本源，我要吸食他们的本源。要真上头，今天这么大的馅儿饼砸到你头。 Meski sedikit ragu, akhirnya Chu Feng bersedia. Ketika proses itu selesai, tiba-tiba Chu Feng terbangun. Ia memanggil Dan. Namun Dan tak mau jika dirinya dipanggil Dan meminta untuk memanggilnya Ratu. Dan mengatakan selama Chu Feng mau, dirinya bisa terikat dengan Chu Feng, membiarkan Chu Feng meminjam kekuatannya. Lalu Chu Feng berterima kasih kepada Dan. Di kediaman Sumai ada seorang pria menaiki tunggangannya. Pria itu bernama Sangguan. Ia memberi salam kepada Surau, paman Su atau ayah dari Surau dan juga Sumai. Nampaknya Sumai tak senang dengan kedatangan mereka. Sangguan sejujurnya sudah lama mengagumi Sumai. Sangguan datang kali ini khusus untuk melamar adik Sumai.
Ayah dari Sumai yakni Suhen menganggap jika Sang Guan tak punya kualifikasi untuk melamar anaknya. Bagaimana jika dirinya tidak menyetujuinya? Sang Guan akan memberitahu secara detail. Selama bertahun-tahun keluarga Sang Guan tak mampu mengalahkan keluarga Su. Begitu juga sebaliknya, keluarga Su tidak bisa mengalahkan keluarga Sang Guan. Kedua keluarga tidak bisa berhenti berselisih. Kota Yuhue sudah sangat terbebani. Tapi hari ini jika Sang Guan bisa menikahi Sumai, kedua keluarga akan menjadi satu dan tidak akan ada lagi perselisihan. Pada saat itu kota Yuhue akan menstabilkan kota Xuanwu dan menjadi kekuatan dominan di Qingzhou. Pada saat itu yang disebut dominasi Qingzhou apakah keluarga Su atau keluarga Sang Guan. Tapi jika kedua keluarga tidak bisa menikah, keluarga Sang Guan siap mengungsi ke kota Xuanwu. Suhen sepertinya emosi. Sang Guan memberitahu jika Gong Tianping, penguasa kota Xuanwu, mengatakan jika kita bekerja sama kita bisa menjatuhkan keluarga Su. Penguasa kota Xuanwu akan merekomendasikan Sang Guan ke istana Pangeran Helin untuk mengambil alih keluarga Sang Guan dan memerintah kota Yuhue sendirian. Mendengar hal itu, sikap dari Suhen melunak dan berniat menerima lamaran Sang Guan. Langsung saja Sang Guan berterima kasih kepada Paman Suhen. Seserahan yang akan diberikan kepada Paman Suhen telah diacak-acak oleh Zhu Feng. Hal itu membuat Sang Guan marah dan menyerang Zhu Feng. Pertarungan mereka pun tak dapat dihindari. Ayah Sumai ingin mengetahui latar belakang dari Zhu Feng yang mampu bersaing dengan Sang Guan yang berada di ranah martial origin. Zhu Feng terkena pukulan dari Sang Guan yang membuatnya terjatuh. Pada saat itu Dandan menawarkan bantuan, namun Zhu Feng menolaknya karena ingin menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Zhu Feng menggunakan teknik penghalang untuk menahan serangan dari Sang Guan dan berhasil membuat Sang Guan terbental tak berdaya. Melihat itu membuat Sumai kagum. Ia berlari lalu memeluk Zhu Feng karena saking senangnya. Zhu Feng berbicara kepada Dandan di ruang dunia roh sampai ia tak sadar jika ayah dari Sumai memanggilnya. Ayah Sumai sedang berbicara tentang makam kaisar dan menanyakan apa yang dipikirkan oleh Zhu Feng. Zhu Feng tak mengetahui apa-apa karena tadi perhatiannya sedang teralihkan. Ayah Sumai mengucapkan terima kasih atas bantuan Zhu Feng yang telah mengeluarkan keluarga Su dari masalah hari ini. Ayah Sumai bercerita dahulu kala Suwantian, raja bela diri nomor 1 di benua Zhuzhou. Sebelum meninggal, dia membangun makam untuk dirinya sendiri yang tersebar di sebagian besar Qingzhou, terbagi menjadi Qingling, berada di Azure Dragon, Baihu, White Tiger, Yuhue, Vermilion Beast, Xuanwu, Black Tortoise. 4 pintu masuk berdasarkan petunjuk yang Suro temukan selama bertahun-tahun, ditambah lagi sebelumnya Zhu Feng di lembah Mujarab menyelamatkan Sumai. Ayah Sumai menyimpulkan pintu masuk Kaisar Azure Dragon ada di makam 10.000 tulang. Karena kejadian inilah Suro menyimpulkan bahwa Zhu Feng mungkin memiliki kekuatan batin. Ayah Sumai menanyakan apa pendapat Zhu Feng mengenai Sumai. Zhu Feng mendengar hal itu kaget. Bukankah tadi sedang membicarakan tentang makam kaisar? Mengapa tiba-tiba pindah topik? Dandan memberitahu Zhu Feng jika maksud dari ayah Sumai adalah ingin menjadikan dirinya menantunya. Dengan kekuatan kota Yuhue dan kekuatan spiritual Zhu Feng, selama mereka bekerja sama dan menemukan makam kaisar, ayah Sumai berjanji akan membagi harta itu secara merata. Harta karun di makam kaisar jelas tidak sebanding dengan makam Tianwu yang memiliki sedikit mutiara roh. Bisa dikatakan sangat bermanfaat untuk kultivasi Zhu Feng. Untuk menunjukkan ketulusannya, ayah Sumai ingin menjodohkan Zhu Feng dengan Sumai. Dandan memberi saran Zhu Feng untuk menyetujuinya karena itu adalah makam kaisar. Harta karun di dalamnya akan sangat bermanfaat untuk kultivasi Zhu Feng di masa depan. Untuk yang satu ini, Zhu Feng mempunyai pendapatnya sendiri.
Ia mengatakan kepada penguasa kota Suhen, Anda bisa saja mengkhianati putrimu. Chu Feng bagaimanapun tidak bisa menjadi binatang dan ia pamit pergi meninggalkan kediaman Sumei. 怎么样？闭嘴！告辞。 Mendengar itu Sumei meneteskan air mata. Nampak burung pengantar surat mengantarkan surat kepada Gong Luyun. Dan mengatakan jika Chu Feng sungguh bocah bodoh, jika menolak menjadi menantu jangan juga meninggalkan kota Yuhui. Itu adalah makam kaisar. Chu Feng menganggap itu adalah dua hal yang berbeda. Di perjalanan, Chu Feng dihadang oleh Sang Huan. Sang Huan mengajak pamannya. Kali ini mereka berdua diperintahkan kota Xuanwu untuk membunuh Chu Feng. Paman Sang Huan Yu mengatakan jika Chu Feng telah menyinggung orang yang salah. Sang Huan Yu berada di ranah martial profound tingkat 1. Chu Feng tak takut dan mereka mulai baku hantam. 楚风区区玄武一宠而已。他是玄武。 要不要下去看看？ Ternyata Sang Huan Yu berada di ranah martial profound tingkat 5. Mengetahui hal itu tentu membuat Chu Feng kaget karena pukulan dari Sang Huan Yu membuat Chu Feng terjatuh ke bawah jurang. Dan menyuruh Chu Feng untuk meminjamkan tubuhnya. Sang Huan ingin turun untuk memastikan kematian Chu Feng. Namun pamannya berkata tidak perlu melakukan hal itu dan meminta keponakannya itu untuk memberitahu Gong Luyun bahwa Chu Feng telah mati, tak bisa diselamatkan. Chu Feng terbawa arus sungai yang deras dan ia hanyut hingga akhirnya ia berada di daratan. Nampaknya Chu Feng kini berada di dalam gua. Chu Feng mengira seseorang pernah ke gua itu sebelumnya. Dan memberitahu jika mantra semacam itu biasanya digunakan untuk melindungi makam atau digunakan sebagai anti pencurian. Bagaimanapun penampilan tempat itu tidak terlihat seperti tempat pemakaman. Terlihat ada banyak binatang yang mati di tempat itu. Chu Feng menebak jika binatang itu belum lama mati. Kemungkinan orang yang membunuh binatang itu masih ada di dalam gua. Dan ingin memakan esensi dari binatang itu. Tiba-tiba ada suara membuat Chu Feng menduga jika masih ada binatang iblis. 好吧。什么都不是要什么。 Nafas yang Dandan rasakan tidak menunjukkan jika itu adalah binatang. Ada seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Ia sedang bertarung melawan harimau. Gadis itu terluka. Ketika harimau itu akan menyerang gadis itu lagi, Chu Feng melindunginya. Chu Feng terkejut melihat harimau besar yang ada di depannya dapat berbicara. Ternyata harimau itu adalah teknik rahasia harimau putih. Teknik rahasia adalah teknik yang memiliki kehidupan. Metode pewarisnya sangatlah berbeda dengan martial art lainnya di dunia. Manusia tak bisa mempelajarinya. Ia hanya bisa memilih tuannya. Setelah dipilih olehnya, tingkat kultivasi pemiliknya akan meningkat pesat. Nampaknya harimau dan gadis itu sebelumnya telah membuat perjanjian. Jika gadis itu berhasil mengalahkan harimau, harimau itu akan mengakui gadis itu sebagai tuannya. Namun sekarang Chu Feng lah yang melindungi gadis itu dari serangan harimau. Harimau itu bingung bagaimana hasilnya. Harimau itu bertanya pada Ziling berapa lama dia bisa bertarung dengannya. Harimau itu menganggap kualifikasi Ziling cukup bagus dan Chu Feng mampu menahan serangan harimau. Kualifikasinya juga lumayan bagus. Harimau itu meminta mereka untuk bertarung saja. Teknik harimau itu diciptakan oleh Kaisar Wu. Teknik pembunuh harimau putih tidak boleh jatuh ke tangan orang biasa. Chu Feng dan Ziling diminta bertarung. Saat itu juga pemenangnya akan menjadi tuan dari harimau itu. Chu Feng tiba-tiba tak bisa bergerak karena tekanan dari Ziling.
Ternyata gadis itu mempunyai tubuh ilahi. Tubuh ilahi adalah jenis tubuh istimewa yang diberikan oleh dewa. 1 dibanding 1 juta. Untuk orang seperti Ziling, menjadi Martial Lord atau Martial Emperor hanyalah masalah waktu saja. Gadis itu malah menyerah, padahal dari segi kekuatan terlihat gadis itu lebih kuat daripada Chu Feng. Karena barusan Chu Feng melindunginya, Ziling membiarkan Chu Feng untuk memiliki teknik tersebut. Anggap saja itu balas budi Ziling kepada Chu Feng. Ia menganggap teknik rahasia tidaklah seberapa. Ternyata selain teknik pembunuh harimau putih, masih ada 3 teknik lainnya. Dandan menebak jika dari 4 pintu masuk makam kaisar harusnya ada teknik rahasia yang tersegel. Oh. Chu Feng sedang mempelajari teknik pembunuh harimau putih. Harimau itu ingin meluruskan satu hal. Meskipun kekuatan kultivasi Chu Feng secara langsung akan mempengaruhi kinerja kekuatan dari teknik itu, tapi jika harimau itu tidak cukup mengenal Chu Feng juga tidak akan bisa mengerahkan kekuatan teknik tersebut. Chu Feng ingin melihat seberapa kuat teknik rahasia pembunuh harimau putih yang telah ia pelajari. Chu Feng mengarahkan serangannya ke dinding gua, membuat dinding gua itu hancur. Sungguh teknik rahasia yang sangat hebat. Dandan mengatakan jika jalan kultivasi tidak ada habisnya. Sekarang harus kembali ke kota Yukue untuk membalas dendam. Setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Chu Feng ingin kembali ke sekte Azure Dragon terlebih dahulu. Geng Luyun kaget melihat Chu Feng belum mati. Chu Feng memberitahukan kepada orang yang ada di situ jika sebenarnya Geng Luyun diam-diam berkolusi dengan keluarga Sangguan berniat untuk membunuhnya. Chu Feng menawarkan untuk bertarung sekarang saja jika menurut Geng Luyun 1 tahun terlalu lama. Geng Luyun tertawa. Chu Feng menyerang dulu membuat Geng Luyun jatuh. Hal itu membuat Geng Luyun emosi. Ia mengeluarkan pedang dan berniat akan membunuh Chu Feng. Namun Chu Feng nampak begitu tenang. Chu Feng dengan mudah menahan serangan Geng Luyun menggunakan teknik penghalang. Geng Luyun tak percaya jika Chu Feng bisa menggunakan teknik penghalang. Kali ini Geng Luyun kalah. Ketika Chu Feng ingin menghancurkan kultivasi Geng Luyun, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dan meminta untuk Chu Feng berhenti. Orang itu sungguh kuat. Chu Feng tak mampu melawan orang itu. Bahkan Chu Feng dipukul keras hingga menghantam tanah. Orang itu berada di ranah Martial Profound tingkat 9. Ini jelas lebih kuat dari Sang Guan Yu. Ketika Chu Feng akan diserang lagi, Dandan meminta Chu Feng untuk meminjamkan tubuhnya. Meski tubuh Chu Feng telah diambil alih oleh Dandan, nampak kekuatan orang itu masih terlalu kuat membuat Dandan tak bisa mengimbangi kekuatannya. Karena Dandan menggunakan energi terlalu banyak, itu membuatnya harus tidur sebentar. Dandan menyuruh Chu Feng lari karena Chu Feng sekarang bukanlah tandingannya. Orang itu mendengar jika Chu Feng suka menghancurkan kultivasi orang lain, maka dari itu dirinya akan menghancurkan kultivasi Chu Feng. Dari kejauhan ada suara yang meminta orang itu untuk berhenti. Itu adalah ketua sekte Azure Dragon. Ia meminta orang itu untuk mengingat reputasi sekte Azure Dragon, meminta untuk melupakan masalah tersebut dan membiarkan Chu Feng untuk pergi. Di mata orang itu, sekte Azure Dragon tidaklah memiliki reputasi. Guru Chu Feng membela jika sekte Azure Dragon terlalu kecil. Bagaimana dengan asosiasi dunia roh? Apa sudah cukup? Orang itu mengingatkan agar Zhuge Liuyun tidak ikut campur. Zhuge Liuyun mengatakan jika Chu Feng adalah muridnya yang menjadi perantara untuk muridnya.
Melihat hal itu, Pak Tua melepaskan Chu Feng kali ini dan mengingatkan bahwa perjanjian 1 tahun masih berlaku. Saat itu Gong Luyun pasti akan datang dan merenggut nyawa Chu Feng. Chu Feng muntah darah akibat penyaluran tenaga dalam yang disalurkan oleh gurunya. Chu Feng ingin menanyakan suatu hal pada gurunya. Jika dunia roh terkena cedera serius sehingga memaksa masuk ke dalam kondisi hibernasi, keadaan seperti itu akan bertahan berapa lama? Paling cepat 8 tahun dan 10 tahun paling lambat. Ia mengira jika Chu Feng membuat kontrak dengan dunia roh. Chu Feng beralasan jika dirinya hanya ingin tahu saja karena penasaran. Ketika Chu Feng bertanya mengenai pria bertopeng yang menyelamatkan Gong Luyun, gurunya meminta agar Chu Feng berhenti bertanya-tanya karena Chu Feng tak bisa bermain-main dengan statusnya. Karena orang itu berani bilang perjanjian 1 tahun masih berlaku, itu berarti orang itu benar-benar yakin bahwa Chu Feng akan terbunuh ketika saatnya tiba. Sepertinya gurunya Chu Feng perlu mencari pendukung untuk Chu Feng secepatnya. Pendukung yang dimaksud ialah asosiasi spiritual dunia. Terlihat seorang berpakaian seperti prajurit menaiki kuda. Orang tersebut memberikan sesuatu gulungan ke orang yang berada di dalam kereta kuda. Nampaknya orang itu adalah orang yang menyelamatkan Gong Luyun. Gong Luyun yang pingsan terbangun. Ia ketakutan ketika melihat orang tersebut. Orang itu membuka topengnya. Orang itu bernama Lin Ran. Lin Ran bertanya apakah Gong Luyun ingin balas dendam. Lin Ran mengetahui jika Gong Luyun adalah Tuan Moda Xuan Wu. Murid inti Sekte Azure Dragon dipermalukan di depan umum dan hampir mati. Lin Ran bertanya 1 kali lagi kepada Gong Luyun, apakah kau ingin balas dendam? Gong Luyun kelihatannya ragu. Lin Ran memberitahu kesalahan Gong Luyun adalah selalu berpuas diri, percaya diri, sombong, dan meremehkan potensi Chu Feng. Sekali lagi Lin Ran menanyakan hal yang sama kepada Gong Luyun. Dirinya ingin balas dendam atau tidak. Kali ini Gong Luyun membenarkan apa yang dikatakan oleh senior Lin Ran. Tapi sekarang dirinya tertinggal jauh dari Chu Feng. Bahkan jika dirinya ingin balas dendam itu akan memakan waktu lebih dari setahun. Lin Ran memberikan semangat kepada Gong Luyun. Selama dirinya berambisi dalam waktu 1 tahun, Lin Ran menjamin Gong Luyun akan menembus ranah martial profound tingkat 6. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan kultivasi, asalkan tujuannya jelas, tak ada salahnya mencari jalan lain. Gong Luyun ingin mengetahui nama Lin Ran. Gong Luyun mengatakan jika dirinya bisa membalaskan dendamnya, kota Xuan Wu akan berterima kasih. Mendengar nama Lin Ran, Gong Luyun mengetahui jika senior di depannya adalah wakil ketua dari Istana Qilin. Lin Ran mengaku hanya teman lama dari orang tua Gong Luyun. Di Sekte Azure Dragon nampak terlihat ada burung putih besar ada di sana. Chu Feng sangat ingin mengendarai burung tersebut ke Jizhou. Chu Feng menanyakan apakah para spiritualis dunia begitu menghargai buah dunia. Gurunya mengingatkan apakah Chu Feng lupa apa yang ia katakan tadi malam. Buah dunia tidak hanya meningkatkan kekuatan penghalang dan spiritual. Yang terpenting dapat memulihkan kekuatan spiritual dari dunia roh. Para spiritualis dunia yang telah membuat kontrak dengan dunia roh juga sangat sulit untuk mendapatkan buah itu. Jadi Chu Feng harus berusaha sebaik mungkin kali ini, melewati menara Asura Ghost dan temukan buah dunia. Kemudian temukan seorang spiritualis dunia dan berikan padanya, mintalah dia untuk menjadi pendukungmu. Saat ini itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chu Feng. Sumai memanggil Chu Feng, ia berlari lalu memeluk Chu Feng. Sumai menangis. Ia menceritakan bahwa Sangguan datang lagi ke rumahnya dan memaksa Sumai untuk menikah. Sangguan memaksa Sumai menunggu selama 1 bulan menikah dengannya. Ia juga memberitahu jika kakaknya dikurung oleh ayahnya untuk menutupi pelarian Sumai. Sumai mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak punya pilihan lagi selain melepaskannya. Setelah 1 bulan mereka akan datang ke rumah.
Chu Feng menyuruh Sumai untuk kembali ke kota Yuhui terlebih dahulu. Chu Feng meyakinkan Sumai jika 1 bulan kemudian dirinya akan mencari Sumai ke kota Yuhui. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Saat hari itu tiba, Chu Feng akan menyelesaikannya. Chu Feng akhirnya berangkat bersama gurunya menaiki burung putih tersebut. 小美，我问你30天后，我去朱雀城找你。到了那天，该上路了。1月为期。你说我啥时候？你还得见灵师，他们自己干嘛不去摘？ Chu Feng bertanya soal buah dunia, karena buah dunia itu sangat berharga. Mengapa para spiritualis dunia yang kuat tidak memetiknya sendiri? Asosiasi spiritualis dunia dan klan Ji sepakat Menara Asura Ghost hanya terbuka untuk para spiritualis dunia dari generasi muda. Menara Asura Ghost terlalu berbahaya, jadi selama ratusan tahun belum ada yang berhasil menerobos. Jika terlalu berbahaya, mengapa gurunya meminta dirinya untuk melakukannya? Chu Feng dan guru Zhuge Liuyun telah sampai di kota Jeju. Dari tempat mereka mendarat, mereka harus berjalan menuju kota. Ketika Chu Feng menanyakan mengapa tidak terbang saja, gurunya memberitahu jika di tingkatan mereka semakin sederhana semakin baik. Melihat jubah yang dipakai gurunya mengapa sama dengan jubah yang dipakai orang-orang di kota itu, gurunya menjelaskan jika dirinya sama seperti mereka. Mereka semua adalah spiritualis dunia berjubah putih. Spiritualis dunia tingkat terendah. Di atas jubah putih ada jubah abu-abu dan jubah biru. Namun jumlahnya semakin sedikit. Sejauh yang guru juga tahu, hanya ada 2 orang jubah abu-abu di seluruh Qingzhou. Adapun jubah biru hanya ada sedikit yang tersebar di kota Jizhou. Guru juga tidak mengharapkan Chu Feng untuk melewati tingkat sekaligus. Namun dengan kultivasi dan potensi Chu Feng untuk melewati tingkat pertama dan mendapatkan jubah putih seharusnya tidak masalah. Jika Chu Feng berhasil bergabung dengan spiritualis dunia, asosiasi spiritualis dunia akan menjadi pendukung Chu Feng. Pada saat itu di seluruh benua Jiuzhou tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Chu Feng. Guru Zhu menunjukkan menara Asura Ghost kepada Chu Feng. Guru juga meminta Chu Feng untuk tidak meremehkan. Ada 4 tingkat dalam bola itu, dan setiap tingkat sangat sulit untuk dimasuki. Hanya jika kemampuan mencapai tingkat yang sangat tinggi, ada kemungkinan untuk memasuki tingkat terakhir. Guru juga mendaftarkan Chu Feng agar Chu Feng bisa memasuki menara Asura Ghost. Karena Chu Feng bukan berasal dari asosiasi spiritualis dunia maupun bukan dari klan Ji, mereka tak diperbolehkan mendaftar. Guru Zhuge Liuyun lupa memberitahu Chu Feng jika hanya spiritualis dunia dan klan Ji yang berhak memasuki menara. Guru juga meminta tolong orang tersebut agar muridnya bisa mendaftar. Ia mengatakan jika muridnya memiliki kualifikasi dan potensi yang luar biasa serta dianggap sebagai jenius di kalangan generasi muda. Namun orang tersebut tetap tidak mau, bahkan melempar kertas ke arah wajah Zhuge Liuyun. Chu Feng marah dan mencekik orang tersebut. Ia tak terima gurunya direndahkan. Seseorang bernama Ji Heng mendatangi Chu Feng. Setelah tahu dirinya berasal dari Sekte Azure Dragon, Ji Heng menyebut jika Sekte Azure Dragon adalah sekte sampah. Ji Heng mengatakan jika dibandingkan dengan Chu Feng, dirinya seperti dewa. Ia sedikit menampar lirih wajah Chu Feng. Chu Feng mendengar hal itu langsung memukulnya, menendangnya hingga membuat Ji Heng tak berdaya. Chu Feng menginjak wajah dari Ji Heng. Chu Feng membalas perkataan Ji Heng, jika dibandingkan dengan dirinya, Ji Heng hanyalah seperti semut kecil. Gubo menganggap jika Chu Feng adalah orang yang sangat menarik. Ketika Chu Feng akan pergi, Gubo meminta Chu Feng untuk menunggu. Dirinya memperkenalkan diri, ia berasal dari asosiasi spiritualis dunia. Gubo melihat Chu Feng ingin memasuki menara Asura Ghost dan ingin mendapatkan jubah putih. Gubo meminta Ji Bufan dari klan Ji agar mereka membuat pengecualian dan membiarkan Chu Feng masuk ke menara bersama-sama. Ji Bufan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Gubo. Gubo mengajak Chu Feng untuk pergi bersama. Sebelum itu, Chu Feng berpamitan terlebih dulu kepada gurunya. Gurunya meminta Chu Feng untuk berhati-hati. 我就是天，你就是臭虫，懂吗？哼，
废物。 Kubo menceritakan perseteruan antara asosiasi spiritualis dunia dan klan Ji yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Pada saat itu, Jishi dari klan Ji membuat janji kepada Gu Tianchen dari asosiasi spiritualis dunia. Siapa yang berhasil melewati menara Asura Ghost akan menjadi penguasa Jizhou. Tapi tak disangka mereka dikalahkan oleh seorang pria misterius. Konon pria misterius itu memiliki 3 mata merah, rambut panjang, dan gigi tajam. Dari segi penampilan saja dia terlihat seperti monster. Yang lebih aneh lagi adalah dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, klan Ji sangat mewaspadai orang-orang yang masuk ke dalam menara. Namun, asosiasi spiritualis dunia sangat senang menerima pendatang baru. Kubo menawarkan Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Chu Feng meminta untuk menunggu sampai dirinya menjadi spiritualis dunia jubah putih. Chu Feng memasuki menara. Ia ada di dalam air. Bagaimana bisa di dalam menara ada airnya? Ia melihat sesuatu yang menyerang seseorang yang mendekatinya. Chu Feng menebak jika itu harusnya adalah lantai 2. Arus dingin yang ada di tempat itu dapat membekukan manusia. Chu Feng merasa ada yang aneh. Arus dingin itu sangat berbahaya, namun tidak ada yang mendatanginya. Bahkan ada yang berusaha menghindari dirinya. Chu Feng menduga jika kemungkinan ada misteri lain di lantai pertama tersebut. 叫人冰封住，出现的寒流似乎都不会充有玄机。 Seseorang bertanya apa dirinya melihat Ji Bufan. Jika tidak, itu bagus karena itu menandakan Ji Bufan masih di dalam. Seorang lagi mengatakan kemungkinan akan terjadi pertarungan antara Kubo dan Ji Bufan. Lantai 2 nampak seperti sedang berada di luar angkasa. Ada banyak batu berterbangan yang menjatuhkan banyak peserta yang memasuki menara. Di lantai ini, Chu Feng bertemu dengan Ji Heng. Ia mengganggu Chu Feng melempar Chu Feng dengan batu. Chu Feng menampar Ji Heng setelah sebelumnya mengalahkan teman-teman dari Ji Heng. Ji Heng tertabrak oleh batu yang membuatnya terjatuh. Kemudian Chu Feng berusaha untuk menaiki lantai berikutnya. Chu Feng，快跟上！你个垃圾，去死吧！ 就你这货！